Oke, salam jas merah, ketemu lagi dengan Sir Alpen. Kali ini saya akan coba membawakan materi kelas 11 Sejarah Indonesia atau wajib semester genap dengan topik perundingan Romroen. Nah, adapun nanti perundingan Romroen ini berlangsung 14 April sampai dengan 7 Mei 1949, cukup panjang ya. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Di sini abang kasih dulu yang namanya timeline ya, story timeline atau garis sejarah. Jadi untuk memahami sejarah itu harus bisa mengetahui sebab akibat daripada peristiwa itu. Nah, kali ini kan kita akan membahas tentang Romroen, tapi ada baiknya saya jelaskan dulu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya, karena peristiwa sebelumnya itu akan mempengaruhi yang namanya peristiwa berikutnya. Nah, yang pertama coba perhatikan. Jadi yang pertama itu kan perundingan Linggarjati, itu sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kemudian perundingan Linggarjati nanti gagal, maka terjadi perang disebut dengan istilah agresi militer Belanda I. Nah, bagaimana kemudian agresi militer Belanda I ini dihentikan? Maka muncul atau digagaslah perundingan Rhinville. Nah, kan itu dia. Kemudian ternyata perundingan Rhinville juga gagal, tidak diakui. Kemudian terjadi lagi perang yang disebut dengan istilah agresi militer Belanda II. Nah, muncullah kemudian bagaimana upaya menghentikan agresi militer Belanda kedua ini, digagaslah, turun tanganlah Amerika, dibentuklah UNCI ya, United Nations Commission for Indonesia nanti. Nah, maka digagaslah perundingan Romroen. Nah, inilah materi kita kali ini. Kita nanti akan fokus di perundingan Romroen. Tapi yang penting kalian memahami perundingan Romroen itu apa latar belakangnya. Nah, gitu. Kalau misalnya saya lanjut timelinenya, apa yang terjadi sesudah Romroen, nah disitulah nanti muncul yang disebut dengan istilah Konferensi Inter-Indonesia. Nah, sampai yang terakhir nanti kita akan membahas Konferensi Meja Bundar. Nah, ya. Nah, jadi yang kita bahas di sini adalah, ini saya hapus dulu ya. Yang akan kita bahas nanti adalah ini. Kita fokus di perjanjian atau perundingan Romroen ya. Nah, oke, kita next. Nah, ini dia. Kita fokus di sini, ya. Tapi yang penting kalian memahami peristiwa-peristiwa sebelumnya dan peristiwa yang berikutnya dalam pembelajaran ini. Oke, kita lanjut. Apa itu perjanjian Romroen? Nah, perjanjian Romroen itu digagas oleh PBB melalui resolusi PBB nanti. Diutuslah Berlekohan untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda. Jadi disebut dengan istilah perundingan Romroen itu sebenarnya berasal dari nama Rom dan Roen kan gitu ya, sama seperti Linggarjati karena di desa Linggarjati, Rhinville karena di atas kapal Rhinville. Nah, Romroen juga karena ada dua di sini delegasi Rom dan Roen, di mana Muhammad Rom itu wakil dari Indonesia, Roen itu wakil dari Belanda. Di mana nanti Rom di perundingan ini mengeluarkan beberapa pernyataan, si Roen juga mengeluarkan pernyataan. Jadi pernyataan kedua belah pihak ini disebut dengan pernyataan Romroen yang kemudian dikenal dengan istilah perundingan Romroen, kira-kira begitu. Nah, jadi ini bisa dapat dibaca ya. Nah, Muhammad Rom tadi mewakili Indonesia, Van Roen Belanda, mereka mengeluarkan pernyataan ya, nak ya. Oke, kita lanjut. Sebelumnya perundingan ini berlangsung di Hotel Des Indes Jakarta ya. Oke, kita lanjut. Siapa saja delegasinya ya? Nah, di sini cukup jelas ada perundingan Romroen. Delegasinya yang pertama itu sebagai penengah dari UNCI, mengatasnamakan PBB ya. UNCI ini jangan bingung, UNCI United Nations Commission for Indonesia. Nah, ini sebagai pengganti daripada KTN. Jadi kalau di Rhinville kan ada disebut dengan istilah Komisi Tiga Negara. Nah, jadi karena itu kan gagal, kemudian KTN ini diganti nama menjadi UNCI. Jadi di mana ada KTN, di situ ada Rhinville, di mana ada UNCI, di situ ada Romroen. Kira-kira begitu cara mengingatnya ya. Oke, Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom, kemudian Belanda diwakili oleh Van Roen ya. Nah, jadi pernyataan mereka ini dia. Van Roen mengeluarkan pernyataan pada saat perundingan itu. Yang pertama, pemerintah Belanda akan membebaskan para tawanan. Misalnya di situ kan waktu agresi militer Belanda itu kan Soekarno dan Hatta itu kan ditawan di Bangka dan juga di Samosir ya. Nah, di Danau Toba. Kemudian Belanda setuju bahwa Republik Indonesia bagian daripada RIS, Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, pernyataan Van Roen
akan dilaksanakan konferensi meja bundar di Den Haag paling lambat akhir Desember 1949. Kira-kira itu pernyataan daripada Ron Royen. Sekarang kita lihat apa pernyataan daripada Muhammad Ron dari Indonesia. Nah, yang pertama adalah pemerintah Republik Indonesia akan menghentikan perang gerilya. Nah, ini sebenarnya pembuktian kepada dunia internasional bahwa kita itu adalah selalu mengutamakan yang namanya diplomasi. Yang kedua, kerjasama dalam hal perdamaian, keamanan, dan ketertiban, dan turut serta dalam KNB untuk mempercepat. Nah, di sini sudah mulai muncul, awal Mei itu nanti sudah muncul mulai kesepakatan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda ya. Nah, kita ikuti bagaimana proses perundingan, coba kalian perhatikan. Nah, ini proses kedatangan Welkom gegeten door talrijke autoriteiten en belangstellenden, arriveerde op het vliegveld de Batavia de voorzitter van de Nederlandse delegatie. Welkom geheten door talrijke autoriteiten en belangstellenden, arriveerde op het vliegveld de Batavia de voorzitter van de Nederlandse delegatie bij de voorbesprekingen met de Republiek, Dr. J.H. van Rooyen. Dr. Koets, directeur van het kabinet van de hoge vertegenwoordiger van de kroon, en de gouverneur van het federale district Batavia, Hilman Jayadiningrat, begroeten de Nederlandse diplomaat. In Hotel de Zuid hadden inmiddels reeds de eerste besprekingen plaats. De heren Mohammed Roem, Ali Sastro Amijoyo en professor Soepomo In Hotel de Zuid hadden inmiddels reeds de eerste besprekingen plaats. De heren Mohammed Roem, Ali Sastro Amijoyo en professor Soepomo van de Republikeinse delegatie werden ontvangen door de leden van de Commissie voor Indonesië. Meester Blom, meester Giebe en dokter Koets, gevolgd door de andere leden der Nederlandse delegatie, betreden vervolgens de danszaal van het hotel, die voor deze gelegenheid is ingericht als conferentiezaal. Ook dokter Van Rooyen wordt welkom geheten, waarna de delegatieleden zich rond de vergadertafel scharen. Meester Blom, dokter Van Rooyen en meester Jacob hebben hun plaatsen reeds ingenomen, evenals de overige deelnemers van deze zo belangrijke Meester Blom, dokter Van Rooyen en meester Jacob hebben hun plaatsen reeds ingenomen, evenals de overige deelnemers van deze zo belangrijke conferentie. Van de Republikeinse delegatie ziet u hier meester Sastro Amijoyo, meester Mohammed Roem en dokter Lainena. Aan de tafel van de Commissie voor Indonesië zijn onder meer gezeten proses perundingan daripada perundingan Ron Royen itu ya. Nah, mungkin anak-anak kami atau kalian sudah bisa memahaminya ya. Sekarang kita masuk apa saja keputusan daripada Ron Royen itu. Jadi keputusan Ron Royen itu nanti bisa putus itu tanggal 7 Mei 1949 ya. Adapun nanti keputusannya ini dia, kita bahas satu persatu. Yang pertama, bahwa tembak-menembak antara Indonesia dengan Belanda itu akan dihentikan. Maksudnya itu pada saat agresi militer Belanda II ya. Nah, kemudian yang kedua, ibu kota RI akan dikembalikan ke Yogyakarta. Nah, di agresi militer Belanda II kan kita membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Nah, disitulah ibu kota kita pindah dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, jadi itu akan dikembalikan. Kemudian yang ketiga, Belanda mengakui RI sebagai bagian dari RIS. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, makanya nanti dikatakan perundingan Ron Royen itu sebenarnya cikal bakal daripada lahirnya perundingan KMB ya di kota Den Haag. Nah, kenapa harus di kota Den Haag? Memang itu kan Belanda kebetulan. Nah, karena di kota Den Haag itulah dibuat yang namanya meja mahkamah internasional ya. Nah, jadi kira-kira begitu sejarahnya. Mudah-mudahan kalian paham. Cintailah sejarah, karena dari sejarah itu kita bisa belajar untuk lebih baik di masa yang akan datang. Jadi nasib bangsa ini ada di tangan kalian. Tetap semangat, jangan mudah menyerah. Raih prestasi kalian ya.